Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Baiklah, pada kesempatan di hari pertama Ramadan ini, alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah yang begitu melimpah di bulan yang penuh berkah ini, dan mudah-mudahan kajian kita yang sederhana ini menjadi memperberat amalan timbangan kita nanti di yaumil akhir, dan dimudahkan ke pintu surganya Allah. Untuk hari ini kita akan mengkaji mengenai ini ya Bun, mengenai apa? Al-Quran dan hati. Nah, karena seperti para ulama di bulan Ramadan itu fokus ya fokus menghatamkan bacaan Al-Quran, fokus untuk mentadaburi Al-Quran. Oleh karena itu dalam kajian subuh ini juga insya Allah setiap harinya kita fokus pada kajian Al-Quran, dikaitkan dengan berbagai hal kehidupan kita. Dan untuk hari ini di sini temanya Al-Quran dan hati. Bahwa salah seorang penyair ya menyampaikan seperti ini, lil qalbi sirrun laisa yu'rafu qadarah, bahwa hati ini memiliki rahasia yang tidak bisa dipahami keagungannya, illallazi atahu lil insan, kecuali Allah zat yang menganugerahkannya kepada manusia. Nah, begitu dalam syariat Islam ya, banyak sekali dalil tentang keagungan hati. Di antaranya di sini ada salah satu kutipan hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sudah sangat terkenal ya, dengan hadis panjang. Ini kutipan terakhirnya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ala, ingatlah, wa inna, dan sesungguhnya, fil jasadi, dalam tubuh kita itu ya, mudghah, ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila jasad itu ya beres atau bagus gitu ya, saluhal jasadu kulluh, maka yang lain, jasad yang lain pun akan bagus seluruhnya. Wa idza fasadat, dan jika segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh jasad yang lainnya. Ala, ingatlah, wahyal qalbu, yang segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati itu akan menentukan berbagai hal. Ketika hatinya baik, maka seluruh akan berpengaruh terhadap jasad yang lainnya baik, dan apabila hatinya rusak, maka akan berpengaruh terhadap seluruh jasad yang lainnya pun rusak. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan bahwa ketakwaan hati terhadap Allah itu adalah penghambaan hati yang hanya tertuju kepada Allah ya. Bahwa di bulan Ramadan ini saum kita bukan hanya saum secara fisik saja, tetapi bagaimana derajat takwa sampai pada ketakwaan hati, menghambakan hati hanya tertuju pada Allah dengan setinggi-tingginya penghambaan. Dan penghambaan hati ini adalah memberikan setinggi-tingginya kecintaan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah. Inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ibadah hati ini adalah inti dari semua ibadah. Bagaimana Rasulullah bersabda ya tadi ya, yang ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat
fasadal jasadu kullu. Nah ini kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu qasidahnya beliau menyampaikan bahwa oto al musafah bil qulub ilai la bisair fauqa maqaidi rukban. Sebentar, ada yang masuk, Bun. Bahwa untuk sampai kepada Allah itu ya, menempuh perjalanan menuju kepadanya ya, kepada Allah itu dengan hati gitu. Bukan menempuhnya dengan kendaraan biasa atau perjalanan jasadi saja. Bahwa intinya kalau di sini ya, hati itu adalah seperti bejana, seperti wadah gitu ya. Jika hati kita dipenuhi dengan kebenaran, maka akan menampakkan cahaya pada tubuh lainnya, dan jika hati kita dipenuhi dengan maksiat, kebatilan, dosa, maka akan menampakkan kegelapan pada anggota tubuh lainnya. Nah, di sini dikisahkannya ada bahwa bacaan Al-Qur'an Al-Fudail bin Iyad ya rahimahullah. Beliau itu kalau membaca itu Quran itu ya, bacaannya itu sangat indah gitu. Sangat mengharukan, lambat, pelan. Seakan-akan ketika membaca Al-Qur'an itu beliau tujukan kepada hati manusia. Nah, bahwa memang Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah secara dalilnya juga ya, bahwa Quran itu ditujukan kepada hati gitu, bukan kepada pendengaran, bukan kepada penglihatan. Dalam bahasanya itu ya, pada awalnya Al-Quran itu diturunkan kepada hati. Mari kita lihat di surah Asy-Syu'ara ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tanzil, diturunkan Rabbil Alamin, oleh Tuhan Allah semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun oleh malaikat Jibril ya, Ruhul Amin, ala qalbika, ke dalam hatimu Muhammad. Jadi Al-Quran itu pada awalnya memang ditujukan ala qalbik, kepada hatimu Muhammad, litakuna minal mungdirin, supaya engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, maka kita perhatikan tadi ya, ala qalbika, ke dalam hatimu Muhammad. Allah tidak berfirman dalam Al-Quran itu, Quran itu ala sam'ika ya, kepada pendengaranmu, ala basorika, kepada penglihatanmu, ala yang lainnya ya. Tetapi memang Quran itu diturunkan ke dalam hati. Nah, di sini ya, diantaranya diperkuat dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan wahai Muhammad, man kana aduwwa li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Nah, jadi berkali-kali ya, ala qalbik, bahwa ketika kita membaca Al-Quran ya, hanya di lisan saja, tidak menggetarkan hati kita. Nah, ini harus hati-hati ya, bahwa anggota tubuh pertama yang ditujukan oleh Al-Quran adalah hati. Ketika hati langsung taat ya, maka seluruh anggota lain pun akan taat. Sebaliknya ketika hati kita sudah menolak gitu ya, sudah menolak, maka anggota tubuh lainnya pun sama menolak. Oleh karena itu ini Ibnu Taimiyah dalam kitabnya At-Tuhfah Al-Iraqiyah, setelah menjelaskan masalah hati, beliau berkata bahwa inti agama ini pada hakikatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati, dengan batin. Di amalan-amalan hati, adapun amalan dohir itu percuma saja tanpa adanya amalan hati. Sholat tanpa hadir kehusyuan ya, hanya secara fisikly saja kan tidak berpengaruh apa-apa. Wudhu misalnya, hanya secara fisik saja kita membasuh, tanpa hati kita menghadirkan kehusyuan di dalamnya kan tidak berarti apa-apa.
Oleh karena itu, kalau Nabi Muhammad kan hatinya memang dipersiapkan, sudah disucikan ya. Sebelum Quran diturunkan itu, hati Nabi Muhammad ya, dalam hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril ya, sedang bermain bersama anak-anak. Kemudian malaikat Jibril mengambil ya, dibaringkan Rasulullah ya ketika kecil gini. Lalu dibelah dadanya, kemudian hatinya dikeluarkan, hatinya dicuci, lalu Jibril mengeluarkan dari hati tersebut ada gumpalan daging, dan malaikat Jibril menyampaikan, ini adalah bagian setan dari dirimu. Nah, jadi udah dikeluarkan, udah dibersihkan, udah dicuci gitu ya. Kemudian para sahabat juga banyak mengisahkan bagaimana ya keadaan hati mereka ketika pertama kali mendengar Al-Quran. Kita tafakur gitu, bagaimana hati kita ketika baca Quran itu, apakah ada getaran, apakah hanya biasa-biasa saja. Kalau para sahabat sebegitu luar biasanya ya. Di sini ada hadis dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, sami'atun nabiyya, bahwa aku mendengar Nabi yaqra'u fil maghrib, Nabi membaca ya ketika maghrib, bitur, surah At-Tur, falamma balagha hadhil ayah, maka ketika sampai pada ayat ini. Nah, jadi saat itu Muhammad bin Jubair bin Mut'im sedang mendengarkan Nabi ya, Nabi sedang baca surah At-Tur. Kemudian ketika bacaan Nabi sampai pada am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbik am humul musaytirun. Nah, ketika Nabi sampai pada ayat 35, 36, 37, kada qalbi ayyutir, maka hatiku pun seakan hampir tercabut gitu, saking menghayati bacaan Al-Quran nih. Kita ya di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan, apakah hati kita adakah getaran yang menghubungkan kita dengan keagungan Al-Quran, bahwa Quran itu mukjizat, Umar itu masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran gitu ya. Apakah ketika kita membaca Al-Quran, adakah getaran hati dari yang kita rasakan? Kalau tidak ada getaran, ya kita istighfar sama Allah ya, jangan-jangan hati kita diliputi dengan berbagai dosa gitu. Nah, ini ya, ada juga dari ulama salaf, mereka itu ketika mendengarkan Al-Quran dengan sepenuh hati ya. Di sini ada Yunus al-Bakhi meriwayatkan dulu ya, Ibrahim bin A'dam berasal dari keluarga yang kaya gitu ya, ayahnya hartawan, pokoknya dia punya pembantu, punya kendaraan. Suatu ketika Ibrahim ya sedang berburu, dia mengendarai kuda, tiba-tiba terdengar suara dari atasnya, wahai Ibrahim, apa gunanya perbuatan sia-sia ini ya, kamu hanya menghabiskan waktu dengan seperti itu gitu ya. Bukankah Allah berfirman, dia diingatkan dengan firman Allah, dibacakan salah satu firman Allah, afahasibatum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un, surah Al-Mu'minun ya. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan itu main-main saja gitu. Jadi menciptakan manusia hanya tanpa ada maksud, bahwa kamu itu menyangka tidak akan dikembalikan kepada kami. Bertakwalah kepada Allah, persiapkan akal untuk nanti pada hari kiamat ya. Maka serta merta dengan bacaan ayat Al-Quran itu, Ibrahim tersadar, turun dari kudanya, dan dia sungguh-sungguh beramal untuk akhirat. Nah, seperti itu ya, banyak sekali dengan mukjizat Al-Quran betul-betul bisa merubah seseorang gitu. Misalnya di sini ada Al-Fadl bin Musa. Dulu Fudol bin Iyad itu adalah seorang penjahat atau ya yang suka merampok gitu ya. Nah, di sini ada kisah tobatnya ketika dia mencintai seorang perempuan. Saat itu dia mencintai seorang perempuan, kemudian ia memanjat dinding ya, supaya bisa bertemu dengan perempuan itu. Tiba-tiba ia mendengar seseorang baca sebuah ayat, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq.
belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan. Nah, jadi langsung tergerak hatinya ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Nah, jadi diingatkan dengan ayat tersebut. Kemudian ia pulang ya, sehingga ketika udah poek ya, udah gelap di suatu bangunan yang roboh, ada kafilah di sana. Mereka berkata, yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Jangan dulu, kata yang lain. Di sana ada Fudail bin Iyad ya, Fudail bin Iyad. Nanti dia akan membajak kita. Nah, tetapi Fudail sudah bertobat ya, dan memberikan keamanan kepada kafilah tersebut. Kemudian ia menetap di Mekah dan menghabiskan sisa umurnya untuk beribadah kepada Allah sampai wafatnya. Jadi banyak sekali yang tergerak gitu ya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita juga seperti itu ya. Ketika membaca salah satu ayat itu bisa menggerakkan hati kita, bisa merubah keadaan kita yang senantiasa dipenuhi dengan emosi, senantiasa dipenuhi dengan kegelisahan gitu ya, dengan kelalaian misalnya. Nah, ini yang kedua di sini, kata hati dalam Al-Quran ya. Kata hati dalam Al-Quran itu ada istilah al-qalbu, al-fuad, as-sadar gitu ya. Banyak gitu ya. Kemudian yang secara khusus disandarkan kata hati ya, tanpa menyebutkan anggota lainnya. Nah, di sini ada 40 sifat yang disandarkan Quran terhadap hati. Semuanya merupakan sifat yang memiliki pengaruh yang sangat penting. Nah, di sini ya, di antaranya sifat-sifat yang disandarkan pada hati tersebut adalah, sebentar, ada Bunda Juhroh. Nah, ini. Nah, di sini kata qalbu, kata fuad, kata sadar ya, tadi sudah disampaikan. Nah, bahwa ada istilah taqwal qulub ya. Kata takwa disandingkan dengan kata hati. Nah, bahwa sifat takwa ini ya, sifat takwa disandarkan tadi dengan kata hati ya. Wasfut takwa. Jadi hati itu mudah-mudahan kita tersifati dengan sifat takwa ini ya. Seperti dalam surah Al-Hajj ayat 32, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, seperti kita ya, ngapain sih subuh-subuh misalnya, ini adalah bagian dari mengagungkan syiar Allah, dan mudah-mudahan ini adalah timbul dari ketakwaan hati kita gitu. Kita terpanggil untuk mengawal ini timbulnya dari min taqwal qulub, dari ketakwaan hati kita. Kemudian yang kedua adalah ada al-khusyuk, sifat tunduk dan rasa takut. Seperti yang tadi yang dibacakan ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita ya, bahwa apakah hati kita sudah khusyuk mengingat Allah, atau sebagian besar hati kita hanya lalai untuk hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Misalnya mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit taklim kita itu bisa merubah hati kita ya, yang banyak lalainya itu menjadi hati yang khusyuk, hati yang selalu terpaut ya untuk mengingat Allah. Kemudian Al-Hidayah di surah At-Taghabun ya ayat 11, wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, jadi mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah, ikhtiar kita untuk terus mendekat kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk kepada hati ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu, Allah maha tahu gitu ya. Allah maha tahu tentang segala sesuatu. Dan di sini juga ya tentang hati, bahwa dalam Al-Quran itu ar-ra'fah war-rahmah.
ada rasa santun, ada rasa kasih sayang. Nah, ini mudah-mudahan kita yang diberikan salah satu yang Allah pilih ya, hati kita itu hati yang Allah beri petunjuk tadi ya, dari awal itu hati yang memiliki ketakwaan, hati yang memiliki rasa takut, rasa tunduk sama Allah dengan penuh rasa tadarru ya, khusyuk gitu. Kemudian hati yang Allah senantiasa bimbing, hati yang Allah beri petunjuk, hati yang Allah kasih ra'fah ya, kesantunan, kasih sayang gitu ya. Seperti dalam surah Al-Hadid, wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah, dan kami jadikan rasa santun ya dalam hati manusia itu, kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini pengaruh terbesar dari Quran ya, adanya itu di dalam hati, bahwa kebaikan terbesar yang didapatkan oleh orang yang senantiasa memperhatikan, menghayati Al-Quran ya, ini adalah tentang kelembutan dan kesucian hati. Sebaliknya, penyakit terbesar yang menimpa orang ya, yang berpaling dari Quran adalah kerasnya hati, kematian hati ya, tumitul qalba, hati-hati yang mati, hati yang qaswah, yang keras. Karena nasihat Quran itu hanya bisa diterima dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki hati yang menghayati Al-Quran gitu, yang berusaha memperbaiki keadaan hatinya gitu. Ini jadi hati-hati ya. Sebentar lagi masih ada yang masuk ya. Nah, ini jadi hati-hati, jangan sampai hati kita menjadi qaswah, keras karena maksiat yang kita lakukan, hati kita menjadi mati ya, nauzubillah, tumitul qalba, karena kelalaian kita, dosa dan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini dalam surah Qaf ya disampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqasam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu pasti terhadap peringatan orang yang punya hati. Jadi yang menjadikan peringatan itu adalah yang lahu qalbun, yang memiliki hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikan. Nah, jadi akan berpengaruh Quran ini manakala hati kita ya, hati kita qalbun salim, hati kita yang selamat. Nah, udah lebih 1 menit, sudah 1 slide saja lagi ya, karena sudah lebih 2 menit ini. Nah, di sini Allah juga memberikan peringatan dampak negatif ya, ketika kita berpaling dari Al-Quran ya, dampak negatif berpaling dari Al-Quran yaitu diharamkannya hati dari cahaya wahyu petunjuk Al-Quran. Jadi afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, maka tidakkah mereka menghayati Quran atau hati mereka yang sudah terkunci gitu, tidak tergerak sama sekali dengan bacaan Al-Quran itu. Kenapa hati kita masih meluap-luap emosinya gitu ya, tidak tenang, banyak kesedihan, banyak kegelisahan. Afala yatadabbaruna Al-Quran, maka tidakkah mereka menghayati Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah, ini ya, qul, katakan Muhammad, aminu, berimanlah ya, aula tu'minu innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya pada hari ini pokoknya kita mudah-mudahan ya, bahwa Rasulullah menyampaikan at-taqwa hahuna, bahwa wa asyara ila sadri salah samarot, menyebutkan tentang hati-hati ya dengan hati kita. Jangan sampai kita itu baca Quran tetapi tidak masuk ke dalam hati kita, hanya di lisan kita gitu ya. Jadi diantaranya Rasulullah ya, ketika sholat malam betul-betul, jadi ketika baca satu ayat itu kita bukan hanya hatam satu juz tanpa ada pemaknaan misalnya. Kalau di sini Rasulullah ya
beliau sholat, berdiri sholat malam hanya dengan satu ayat yang beliau ulang-ulang terus sampai pagi gitu ya. Ayat ini gitu ya, yang tu'adzibahum fa innaka ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu menghayati ya, satu ayat beliau ulang-ulang terus sampai beliau kan hampir 5 jam ya sholat qiyamul lailnya, terus yang dibaca ini gitu ya. Nah subhanallah. Nah mudah-mudahan kita bisa mengikuti, meneladani jejak beliau gitu ya, menangis gitu ya. Jadi ketika di sini Ibnu Umar menangis gitu ya ketika baca ayat wahila bainahum wa baina ma yashtahun, diberi penghalang antara mereka dan apa yang mereka inginkan gitu ya. Ketika para ahli neraka minta ke ahli surga ya, coba minta air sedikit saja kepada kami gitu ya. Para sahabat itu membayangkan gitu, menangis gitu ketika baca salah satu ayat ini gitu. Nah mudah-mudahan kita juga ya diberikan penghayatan, diberikan waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Sudah bagus dibaca, cuman untuk Ramadan ini harus ada lebihnya kita mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran itu bukan hanya di lisan kita, tetapi sampai di hati kita. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf ada kelebihan waktu ya 5 menit. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi kajian ya tentang hati dan Al-Quran. Semoga Allah ya mengkaruniakan kita qalbun salim tadi ya, hati yang bertakwa, yang akan mudah-mudahan seolah Ramadan ini ya menjadikan Ramadan terbaik bagi kita, menjadi hamba Allah yang meningkat ya ketakwaan dan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian maka berakhirlah kajian pagi kita. Insya Allah kita akan setiap hari ya jam 5.30 ya waktu Indonesia bagian Barat bersama Dr. Fenty yang akan khusus ya membahas tentang Al-Quran karena terkait ya Ramadan Syahrul Quran. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keistiqomahan ya untuk senantiasa talabul ilmi di majelis ini. Barakallahu fiik. Baiklah, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah.